Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Ahmad, MPD. Beliau adalah dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Batam. Kemudian yang terhormat seluruh rekan-rekan sekalian, mahasiswa S2 Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Batam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam urusan dan dilancarkan segala kegiatan-kegiatan kita, dan yang terpenting adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi, yang mana presentasi ini adalah tugas ujian akhir semester ganjil, yaitu semester 3 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Batam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua. Tema yang saya angkat atau yang saya presentasikan yaitu ikhtisar teori-teori belajar. Teori-teori belajar yang umum digunakan dalam pendidikan itu biasanya ada 4. Walaupun banyak teori-teori yang perlu diketahui oleh seorang pendidik, tapi yang umum dilaksanakan atau yang digunakan dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Ada juga yang kedua teori belajar kognitif. Yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Baiklah, satu persatu kita bahas, kita kenalkan, kita pahami bagi para guru untuk mengetahui pentingnya teori-teori belajar yang umum digunakan dalam pendidikan. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan pengarahan. Contoh, menggunakan metode reward
untuk mengubah perilaku siswa. Kemudian membuat jadwal belajar yang ketat dari sebelumnya untuk meningkatkan konsistensi bagi siswa dan memberikan kesemangatan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori ini menekankan proses belajar yang melibatkan kemampuan berpikir dan memahami. Contoh, membuat siswa menentukan tujuan belajar sendiri dan merancang kegiatan belajar yang sesuai. Kemudian, mengevaluasi proses belajar melalui diskusi dan pertanyaan yang memacu kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah yang penting dan yang perlu kita ketahui bagi seorang pendidik atau seorang guru dalam memajukan pendidikan, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan membangun pengetahuan melalui pengalaman. Contoh, membuat siswa bebas mencari ilmu pengetahuan di bawah bimbingan guru. Kemudian mengutamakan proses membangun pengetahuan baru secara berkesinambungan. Sedangkan yang keempat, yang sering digunakan dalam kegiatan pendidikan bagi seorang guru kepada siswa adalah teori belajar humanistik. Teori ini menekankan kebutuhan dan motivasi siswa dalam proses belajar. Contoh, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Kemudian yang kedua, membantu siswa menemukan tujuan dan motivasi belajar sendiri. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori belajar ini guna dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Inilah 4 macam teori-teori belajar yang umum digunakan dalam pendidikan yang perlu diketahui oleh semua guru, khususnya yang ada di Indonesia, untuk bisa memajukan pendidikan dan berjalannya proses belajar secara optimal. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Walaupun teori-teori belajar itu sangat banyak, tapi yang umum digunakan dalam pendidikan adalah 4 macam teori belajar ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabil khusus itu bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan 4 macam teori belajar dalam pendidikan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.